Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau mendemonstrasikan alat RTOS kami. Judulnya itu Sistem Monitoring Kebisingan Real Time berbasis Free RTOS. Kami dari kelompok Bolak-Balik Masjid. Saya Ilyas Mubinur Zamzam. Saya Fikri Adi Fazlur Rahman. Dan saya Muhammad Rizky Agumilang. Dari situ kita langsung aja ke yang pertama. Nah, urgensi monitoring industri ini yang pertama, masalah kebisingan di lingkungan industri berdampak langsung pada kesehatan pekerja. Sistem konvensional yang non RTOS itu seringkali gagal karena ada jitter dan data loss, yaitu ketidakakuratan sampling suara saat multitasking. Kedua ada latensi yang tinggi, keterlambatan deteksi lonjakan suara. Yang ketiga ada determinisme, risiko hang akibat beban komputasi matematika. Nah, untuk kernel service Free RTOS yang pertama itu task management. Task management membagi proses menjadi unit independen dengan prioritas berbeda untuk multitasking terstruktur. Terus di RTOS juga ada scheduler, mekanisme preemptive scheduling memastikan task prioritas tinggi langsung mengambil alih CPU. Terus ada memory management, penggunaan heap 4 untuk alokasi dinamis yang stabil dan minim fragmentasi pada ESP32. Selanjutnya ada task design and priorities. Di sini ada data handling, signal processing, classification AI, monitoring LCD, dan alert. Untuk priority dimulai dari monitoring dan alert itu priority 2 atau low. Kemudian ada classification AI, itu priority-nya 3, signal processing 4, kemudian data handling 5. Untuk waktunya di data handling, signal processing dan classification itu lebih cepat dibandingkan monitoring dan alert. Untuk tipenya di data handling, signal processing dan classification bertipe firm, sedangkan yang monitoring dan alert bertipe soft. Lalu ada wake up-nya. Data handling itu ada CQ, signal processing itu buffer queue, classification AI itu data event, lalu monitoring dan alert itu periodic. Lalu di sini ada analisis schedulability, bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian lalu di sini ada deferred interrupt processing. Di sini ada ADC hardware. ADC hardware itu mengkonversi kemudian masuk ke ADC ISR. Tugas ADC ISR ini untuk read dan push queue ke handling task. Lalu handling task ini untuk ngebuffer dan masuk ke processing task untuk DSP calculation. Nah, lalu ini sinkronisasi dan komunikasinya. Yang pertama ada message queue yaitu digunakan untuk 5 jalur komunikasi data antar task guna menjamin integritas data atau thread safe. Yang kedua LCD mutex, yaitu untuk mencegah race condition saat task monitoring dan alert mengakses resource I2C secara bersamaan. Yang ketiga priority inheritance, yaitu mekanisme bawaan mutex Free RTOS untuk mengatasi fenomena priority inversion. Nah, ada intelligent at the edge, yaitu sistem tidak hanya memantau DB tetapi melakukan klasifikasi kondisi mesin menggunakan model AI sederhana di level perangkat. Nah, dibagi ada beberapa. Yang pertama task klasifikasi, yaitu menerima data DB matang. Terus ada status normal versus anomali. Lalu ada keuntungan independensi cloud, latensi rendah, dan keamanan data industri. Lalu ada implementasi dan simulasi HW. Nah, yang pertama konfigurasi SP, frekuensinya 240 MHz dual core. Lalu ada tick rate, yaitu 1000 Hz 1 milisecond per tick. Lalu ada sampling, targetnya 8 kHz hardware timer. Lalu ada display
I2C 16x2 LCD interface. Lalu ada pengujian dan troubleshooting. Yang pertama ada PAS, fungsional test, status berubah aman ke bahaya saat input lebih dari 60 dB. Lalu ada PAS konkurensi Mutex berhasil mencegah kerusakan tampilan pada LCD. Lalu yang ketiga ada limit Q overflow, yaitu simulator walkway terbatas menangani ISR di atas 2 kHz. Lalu saya akan menjelaskan terkait simulasi kami pada walkway. Di sini kami menggunakan LED, buzzer, dan potensiometer. Fungsi buzzer itu untuk output kebisingan, potensiometer itu untuk mengatur kebisingan dari buzzer, itu sebagai alternatif dari mikrofon. Lalu ada LED ini sebagai output jika suara sudah makin bising. Seperti di sini sebagai contoh, potensiometer kami diputar sampai ke kiri full, itu desibelnya 0 dan statusnya aman. Jika kami putar ke kanan, bisa dilihat ini di bawah desibelnya menjadi 63,1, lalu statusnya menjadi bahaya. Mengikuti. Tunggu dulu. Lalu LED pun akan ikut menyala. Oke, kemudian saya akan menjelaskan terkait implementasi AI kita untuk klasifikasi. Di sini saya memiliki 2 audio dan 2 AI yang sudah saya train. Ini saya akan mencoba untuk audio pertama. Audio pertama itu bunyinya seperti ini. Untuk seukuran pabrik, audio itu termasuk normal. Lalu di sini akan saya run codingan saya, dan di sini juga output dari AI saya itu normal. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk audio kedua. Untuk audio kedua itu suara seperti berikut. Untuk di sebuah pabrik, audio itu termasuk suara yang abnormal atau anomali. Kemudian saya akan menjalankan codingan saya untuk mengecek apakah ini audio normal atau anomali. Oke, dapat dilihat di sini bahwa bahwa output yang dikeluarkan itu anomali, yang berarti audio tersebut memang termasuk ke klasifikasi anomali. Untuk codingannya kita pakai ADC pin 34 untuk baca si sinyal suaranya. Terus nanti ada buffer size buat ngambil sinyal-sinyalnya, disimbol ke buffer dulu sebesar 256 dengan sample rate kita 8000. Nah, untuk yang pertama itu aja kan dibaca sinyalnya ke ADC masuk, terus nanti diatur sama ADC ISR. Di sini dia ngambil si sinyal suara analog read dari sample rate itu jadinya sekitar 125 mikrosecond, ngambilnya per 125 mikrosecond. Terus nanti dikirim ke ADCQ di sini. Terus dari situ ini fungsi buat kalkulasi sinyal processing. Terus diambil alih sama data handling. Data handling ngambil sinyal dari Q ADC, disimpan ke buffer satu-satu. Nanti kalau udah sampai 256 si buffernya dikirim ke processing queue. Nah, processing queue nanti dipakai di sinyal processing. Nanti dia ngambil dari buffer dari processing queue, terus dihitung datanya tuh, dihitung RMS. Habis RMS-nya dihitung desibel, terus ditampilin ke LCD. Nah, si sinyal yang data desibel juga dikirim ke klasifikasi queue. Nah, nanti di klasifikasi diambil lagi data yang tadi, terus diklasifikasiin. Nanti ini rencananya yang kita buat itu sebenarnya mau pakai AI, cuman karena keterbatasan simulator walkway kita hold dulu penggunaan AI-nya. Nah, sekian, terima kasih dari kelompok bolak-balik masjid. Kami telah mendemonstrasikan sistem kami, masih belum sempurna, semoga nanti kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih.